Kalau kepengen santri-santri ngertos ukuran baik niku saged ngambil sikap adnal halat. Adnal halat itu sikap paling rendah. Karena agama ini butuh nilai minimal. Kalau bolak-balik kampanye agama ini butuh nilai minimal. Terus jenengan nampun bayang nontonnya niku ideal. Suwe-suwe dadi khawarid. Khawarid itu bayang nontonnya niku ideal sampai Nabi mau digugat. Terus lane kiai-kiai udah saenake dhewe ono sing rokokan, mau kesambet ya. Kula wonten Gus Dar rokokan mawon. Niku nggih kula dalil ora tau menang. Kula Mbah Nafek niku rokokan terus. Kula mboten rokokan, dinyek. Rokok cara kowe piye? Nggih, mboten wani ngukumi Mbah. Wis misale cara kowe haram iku bener aku. Ning dingkon barang haram diobong. Jadi umpama haram bener aku. Jadi rokok itu haram, berhubung haram. Coba. Jadi kulo nu ora tau menang Gus Dar Gus Hamid deh. Tapi insya Allah tengah akhirat menang kulo. Maksudnya menang kulo niku piye niku jenenge ra rokok kan gak ono hisabe. Nak rokok adi hisab. Dan iki kulo kegalen Gus Najib nggih mesti guyon. Kulo niku kancan umum kiai seneng guyon. Kemun ngempete mun kataan. Kadang ya wayah rawani, kadang apa-apa rawani iburane guyon. Gus Dar iki ngeluh ngoten Mbah Munawir nak tawaf iku saged khatam Quran Gus. Tapi iburane garwane kathah. Lah kula niki mboten. Lah niki keluarga standar niki karena riyen Mbah Munawir ngaos Mbah Soleh Darat. Mbah Soleh Darat niku nate ngaos buyut kula ke-8 namine Mbah Soleh Asnawi Sepuh. Niku buyut kula ke-8 apa pinten? Mbak kula kandung namanya Fatimah, gada ibu Sofia, Hafsah, Maksum, Soleh. Terus niki duriyatam ba'duhan apa? Mimba. Terus niki biasa mawon semua saling menghormati. Terus kula pas niku jagungan kalian Mbah Nafek, kalian Mbah Muat. Niku nggih pernah sepuh danten. Jadi Mbah Muat iki ngoten. Rokok iku nak haram. Malah keliru mbok simpen. Nak mbok rokok jenenge mbok simpen. Tapi nak dirokok dihancurkan. Berarti semua haram kudu rokok, perkara ini menghancurkan. Justru atau menang lah pokoknya secara debat tuh. Tapi ini penting kalau aturaken kalau cilik gawe bangun. Wong iku kudu maklumi sing wis ana, sementing gak haram ora maksiat. Kok nek darani rokok haram, dia darani kiye-kiye sing rokok fasik. Padahal Mbah Makhrus itu ya rokok. Mbah Mun mboten rokok, ngaramno santrine rokok rawani keling Mbah Makhrus. Lah kula akhire yo anut Mbah Mun santri kula sing rokok niku kathah padahal kula mboten rokok. Anggere ape ngaramno kuwi Mbah Makhrus, Gus Najib, Gus Hamid. Terus koyo minoritas kula. Dadi akhire kiai wedi santri kula niki. Mergo santriku mirip kiaiku, mirip guru-guruku. Meskipun mirip iku dalam hal nembe rokoke. Akhire nggih mboten wani. Kula namung badhe crita nggih. Kula suwun zuriya saking Mbah Munawir iku gadah watak asobia. Asobia niku yang positif tapi tentu yang positif. Kalau riyen ngapal Al-Qur'an ini mboten nate diutus bapak. Bapak kula Ki Nur Salim niku akrab sangat kalian Gus Najib, senior Gus Najib. Riyen ngaos teng Badula, istirenge mun hafal Qur'an saking dalam, saking keluarga, saking Ki Subaidi. Riyen Badula kira masyhur nate ngaos Ki Said Sampang. Di antara ya, dulu nggak ada guru tunggal karena Indonesia berlimpah tiang alim, tiang hafid. Jadi buatan enten negara barokah kados Indonesia. Kowe eling dawuh Mbah Mun. Niki kalimat itu tidak saya rubah sama sekali. Bahasanya begini Mbah Mun. Andalusia itu guling. Andalusia itu sing riyen nate ana Ibnu Malik, wonten Imam Qurtubi, sing ngarang kitab Imam Syatibi ini termasuk tiang Qurtubah. Sing nazomaken kira napa? Sab'ah nggih Firzul Amani sing dipakai Mbah Munawir mau Sab'ah berdasar kitab Firzul Amani, terkenal Nazmus Syatibiyah. Sing terus diringkas Kiai Arwani dados Faidul Barokat kesini. Iku dawuh Mbah Mun niku. Kowe eling kalimat iku ning. Pangeran gak trimo nak sing maca tasbih kurang, mulane gawe Demak Bintoro. Redaksinya begitu, pangeran gak trimo nak sing maca tasbih kurang ning Eropa ning Andalusia dan Spanyol mereka. Pangeran gawe Demak Bintoro. Jadi dan jelas saat ini kesampaian. Riyen ketika Andalusia niku kathah tiang alim, niku gitu sanget ngarang kitab. Wong roh kabeh wonten Ibnu Malik ngarang Alfiyah. Wonten Imam Syatibi ngarang Nadzuman apa Qiraah
Begitu luar biasa cara nazumkan sampai jadi keramat ini ditawafno 1000 kali kitab Satibiyah. Terus ditiru Mbah Munawir tawaf sak khataman. Ditiru putune mau cerita tok dereng nglampahi. Tapi iki lumayan boron cerita. Niki mboten Gus Dar, kula mau digosok mboten saged males. Tapi kula akrab lah, kula hormat betul sama beliau. Tapi ini kalau cerita, tadi ciri utama agama niku saling diwaris. Bikin bapak kula mboten nate ngenten kula hafal Quran, tapi ngendikane ngenten tok. Hak kena hafal Quran iku mateni obor. Sebenarnya anak merapal luwih duwe alasan. Wong bapak kula ora apa. Jadi angger bapaknya alim, anaknya alim, putune alim ku gampang, anaknya ku tertekan terus. Kan gak ada alasan. Tidak bapaknya alim, anaknya maklaran. Wes enak lah, putu ini ku menurut enak lah. Mereka pas bapak wis maklaran. Jadi sanad itu harus kita jaga. Karena kalau senang zuriyah Ki Munawir itu sih betul Quran. Meskipun betul Quran bentuknya nggak harus hafal gitu. Wonten sing khidmah, binati yang macam-macam. Riyen gitu. Teng dunia Gus wonten Gus Me, wonten Gus Nasi, wonten ya banyak lah Gus-Gus yang binati yang macam-macam. Teng politik riyen Gus Wahid ke politik, Gus Dur gitu. Mbak Mendiambak gada putra Gus Yasin yang penting itu gada mental bina apa masyarakat. Wasiat yang sering diulang-ulang oleh Mbah Kula niku suatu saat ini yang diceritakan Imam Ghazali, suatu saat ada abid zahid alim karena kumpul wong mangkel sering kecewa terus bislah tenggur gunung curigaan so enak rapi kumpul wong lak ribet kula nang mulane terkenal alim mestine nggih risi tapi nggih senenge niku sing hasud ben kompetisi. Jadi sing seneng ben niru, sing hasud ben kompetisi. Boten kok hasud mung tok boten terus kompetisi. Yen ngalahno kula terus sinau Wahab, sinau Majmu' kan terus melu piyambak. Tapi ini cerita ya. Ini ceritanya keluarga kula. Si alim itu terus uzlah teng dhuwur gunung. Cara sakniki mungkin kita Merapi. Terus diparani kalian wali sing pun senior, wali sing pun tetap cara dadi kiai wis tetep. Diwaca ben maca Quran. Cek ayat 3 waca. Di antara ayat itu ada terusan kalimat wa udzu fi sabili. Jadi syaratnya dadi kiai ku ora untuk wa udzu fi sabili, disakiti dalam jalan. Kowe mesti bilang ora ono sing nguli. Dadi enak tengok-tengok awor macan, awor kethek, ora ono sing ngenyek. Dadi kowe ora nglakoni wa udzu apa? Bisa. Itu masih agak balelo, masih gak nurut sama gurunya. Tapi ketika ada wali lagi yang lebih senior bilang, kamu kesini itu berarti tarok tu umat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fi aidil mubtadi'ah. Jika kamu tidak mau memimpin dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah dan kamu menghindari, artinya kamu membiarkan umat dipimpin kelompok yang lain. Dan isu bisa mubtadi'ah, bisa kafirah, bisa mudillah, bisa mukhtari'ah, apa saja. Jadi dianggap keluar dari arena itu adalah membiarkan umatnya Nabi dipimpin orang-orang yang tidak ahli sunnah. Sehingga orang-orang alim dulu, Mbah Munawir itu Indonesia belum merdeka. Tapi beliau yatasodda li ta'limil qira'ati sab'i. Beliau siap tahayyuk mengajarkan qira'ah apa? Sab'. Padahal wong bakasane cek makan. Wong cek kelaparan. Itu juga Bali Maksum, sedanten Mbah Abdul Qadir, sedanten Mbah Zainab mengajarkan ilmu. Karena sekali ini nggak kita ajarkan, mereka punya kebahagiaan yang lain. Kulon buatan sombong, anak kulo pertama sholat, kulo suwon ngepok. Karena di luaran sana untuk senang ngenteni duit di pangkat. Anak kulo nggak pindah jus, terus ngerti nak bapaknya senang mesti jaluk duit. Anak kulo umur 7 tahun. Akhirnya kulo sukani terus. Gara-gara kulo niku khawatir nak senengnya piyambak itu terganggu. Jadi piyambak itu suwon, jenenge nggak jus suwon. Dan itu kita jaga. Mengenai rian mulai rian yang khataman ya mayoran. Benate seneng khatam. Nah contoh khatamnya kadang dibutuhkan karu-karuan. Pokoknya khatam jadi tes lah intinya itu. Tapi ben seneng. Karena seneng terhadap kebaikan itu perlawanan terhadap seneng kepada kemungkaran. Qul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Wong kudu seneng mek kebaikan. Karena itu bentuk perlawanan terhadap senang harus lewat jalur maksiat. Kalau ada kitab Kasifatus Saja karangan Imam Nawawi, ada beberapa kitab termasuk karangan Al-Mundhiri, At-Targhib wa Tarhib.
Itu tentang dokumen Suhufi Ibrahim, itu wasiat terbesar itu wa alal akil kada wa kada, diantaranya itu wa ladzatun fi ghairi muharramin. Ada yang redaksi wal tidzadzun fi ghairi muharramin. Cara melawan setan diantaranya kamu harus menikmati sesuatu yang tidak haram. Hidup di kota, di Kerapia itu kan berat. Di kota apa saja ada. Tapi santri-santri sewenang, iso setor gak meluntir itu sewenang. Utawa meluntir pas kiai ini untuk sehari itu sewenang. Selamat maksudnya senang ini. Kok sewenang, keliru-keliru sidik rakonangan itu. Sewenang, khataman kok urungnya 3 juta, matur wong tuane 5 juta, sewenang. Soalnya untuk badan-badan ini sewenang. Ini kok didukung oleh agama, yang penting buatan haram. Lalu sampai tak kok bodoni wong tua kok halal Gus, kok halal. Wong tuane rido, jadi halal itu terlambat. Jadi kok bodoni haram, bareng ngerti wong tuane rido. Alah, nara rido ya kebangetan. Dua tiga anak kok gak rido, wong tua model apa kan. Terus, jadi agama ini juga harus dikawal dengan adnal halal. Sehingga ya harus ada orang yang sholatnya cepat. Bukan karena kita mensyariatkan sholat cepat. Kalau semua orang itu sholat sempurna, akan dikira syarat sahnya harus seperti itu. Tapi harus ada adinal halal, sikap paling rendah. Supaya orang tahu batas minimal. Sehingga ya sudah, tumak ninahnya sujud itu biqadri subhanallah, tumak ninahnya rukuk biqadri subhanallah, pokoknya subhanallah. Nanti makmumnya bingung saking nopo seperti ini. Tapi punya efek positif, setan lebih bingung, apa bodoh jumlah isbar. Ibnu Abbas itu nak sholat cepat. Jadi ditakoi, 5 ada, kenapa kamu cepat? Jadi ubadiru wasa isa setan. Jadi setan cek toto aku sholatnya isbar. Tapi ini nggak bisa ditiru, jadi ini cerita mawon maksudnya ini cerita. Sampean ra cocok ge monggo, cocok ge ampun lakoni iki wong. Karena kula nu nggih khusuk nak salat terus ki bayang Gus nak salat cepet mboten kula nak salat nggih khusuk. Setidaknya ukuran saya sendiri. Kula ini cerita, terus kula mengkonfirmasi berkali-kali wingi selepas Gus Najib ini Gus Hilmi dan dipersaksikan di depan orang banyak, ya tentu waris-warisnya bertanggung jawab semua, termasuk Gus Hamid, Gus Masudi dan semuanya. Kalau tak cerita sekedap, itu tradisi leluhur. Orang Jawa itu kalau mau nikah setengah bulan maupun 1 bulan, kok keluarganya, bapaknya meninggal itu kan diatatkan di depan jenazah. Itu dulu Rasulullah SAW ketika intaqala ila rafiqil a'la, bahasa halusnya meninggal untuk Nabi itu nama intaqala ila rafiqil, sudah pindah ke alam ar-rafiqil a'la. Itu pemaknaan ar-rafiqil a'la itu kita tidak pernah tahu, tapi sudah Nabi masyhur. Di antara kalimat yang terakhir beliau lafadzkan adalah Allahumma ar-rafiqal. Kemudian Sayyidah Aisyah ngendikan idzan la yaqtaruna. Kalau begitu Nabi enggak milih kita, tapi milih ar-rafiqal a'la. Ya kira-kira maknanya itu apa ya? Pokoknya begitu alamnya Allah Ta'ala sana di. Itu Nabi saya hitung, pernah tak hitung, wafat sekitar jam 10 siang hari Senin. Itu dimakamkan malam Rebu. Kalau kita menghitung itu berarti Senin, Selasa, Rebu. Tapi itu hitungan yang keliru. Kenapa keliru? Karena dengan menghitung seperti itu seakan-akan Nabi itu nyuwun sewu Sahabat itu tidak melakukan syariatnya Rasulullah SAW, yaitu asri'u bil janazah. Janazah harus dipercepat. Tapi sahabat itu ngadepi sesuatu yang luar biasa, yaitu siapa pengganti Rasulullah. Rasulullah itu andaikan diganti Nabi Ibrahim saja itu masih kurang, karena beliau Sayyidul Anbiya. Diganti Nabi Musa pun masih kurang, karena Nabi ini ketua Sayyidul Anbiya. Apalagi nyuwun sewu terima diganti seorang sahabat. Itu tidak gampang. Dan dalam pemilihan itu ada 3 kriteria. Kalau pernah sepuh menang Abbas, karena Abbas ini pamannya Rasulullah SAW. Abbas ini saudaranya Sayyid Abdul. Tapi problemnya Abbas, Islamnya secara lahir terlambat, yaitu beliau Islam setelah peristiwa Badar. Jadi secara lahir Islamnya kan ada mantu Sayyidina Ali dan Utsman. Ada poin berdasar poin. Kalau berdasar poin yang paling lama dari Nabi dan sudah dewasa yaitu Abu Bakrinis Siddiq. Ya secara lahir itu geger-geger, terus orang Ansor matur minna amir wa minkum amir. Ya sudah, setiap klan punya pemimpin sendiri. Geger-geger.
Dan mereka ingin bahwa pergantian itu disaksikan setidaknya oleh jenazah Rasulullah SAW. Akhirnya rembukan terus. Sayyidina Umar ini ketika ada rapat beliau datang. Siapa di antara kalian yang siap memimpin komunitas masyarakat? Wa fihim Abu Bakar. Yang di antara yang kalian pimpin itu ada yang bernama Abu Bakar ini Siddiq. Mereka bilang maaf bahwa kita tidak mungkin melakukan itu, memimpin orang yang bernama Abu Bakar. Ya sudah, kalau kamu nggak mau dipimpin Abu Bakar ya harus mau beliau jadi pemimpin. Dan dulu orang masih waras sewaras-warasnya. Betul. Ukurannya itu unik. Kalau orang sekarang pasti menolak. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyalahu lidinina. Fanardo li amri dunyana. Ini Abu Bakar ketika Rasulullah masih sugeng disuruh mimpin sholat. Sholat itu luar biasa dan ibadah terbaik. Itu saja disuruh memimpin Abu Bakar. Apa mereka terima urusan dunia? Kalau ukuran itu dipakai sekarang mesti nggak mau semua. Soalnya sholatnya khusuk tapi orang-orang mesti kemana-mana. Tapi kalau dulu itu dipakai ukuran. Rasulullah itu ridho Abu Bakar menjadi pemimpin sholat. Dan sholat kayak apa? Posisinya dalam Islam imaduddin. Sholat adalah al-munajat. Sholat adalah mi'raju arwahil mu'min. Luar biasa status. Itu saja dipimpinkan, disuruh mimpin siapa? Apa meneh terima urusan ini? Sebenarnya mereka ridho semua dipimpin Abu Bakar ini kelar. Artinya kelar itu mereka ingin khilafah itu disaksikan jenazahnya Rasulullah SAW. Artinya adat-adat ketika bapak wafat masih ada jenazah beliau ya saya dinubatkan penggantinya. Dulu ketika buyut saya Ki Zubaidi wafat ya putranya langsung dinubatkan. Begitu seterusnya adat-adat kiai. Jadi yang dilakukan Gus Ilmi itu sudah benar, memang adatnya diumumkan ketika belum dimakamkan. Di adat-adat di Jawa terus nikah masih di depan jenazah itu juga ada padanannya bahwa orang-orang yang spesial ini meskipun sekarang sudah jenazah ikut menyaksikan. Ini penting kalau aturakan supaya berapapun kadarnya itu ada padanan yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Kalau dalam bahasa qiyas ilhaqun nazir bin nazir yang mirip-mirip. Nah, kenapa kalau fanatik seperti itu? Karena agama ini yang miliknya Allah Ta'ala. Niku ngendikane Nabi wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Padahal hadat din dinul Islam. Tapi wong bin Asobiyah ini betul aku ora ngarep kafir. Wong bapakku nabi, bapakku kiai. Jadi cara putu Mbah Munawir, aku mesti jaga Quran. Niku Qurane mbahku. Cara putu Mbah Zubair, aku kudu ahli fikih, wong fikih Mbah Zubair. Makanya ada istilah ini makhraj Mbah Munawir, makhraj Mbah Arwani. Padahal makhraj itu kan milik Rasulullah SAW. Karena mutalaqan min afdhalil masyayikh, syaikhun an syaikhin, jilan an jilin, kabiran an kabirin. Tapi dengan diistilahkan ini makhrajnya Mbah Munawir, ini makhrajnya Mbah Arwani. Keluarganya harus menjaga karena ini milik keluarga. Agama juga gitu, semua nabi nak ngendikan millata abai. Ini agama leluhur kami. Tuhan saya sama, Allah itu milik kita semua. Tapi dia nak donga kudu muni Rabbi, pangeran ingsun, seakan-akan kamu itu memiliki sendiri. Enggak boleh pas kamu bilang Rabbi terus malaikat enak pangerane wong akeh mbok aku dhewean. Enggak boleh seperti itu. Kalau malaikat gitu tak akan ngaji lagi. Itu memang harus ada asobian. Ya Rabbi itu pangeran ingsun. Enggak boleh malaikat mensomasi enak saja Allah itu Rabbul Alamin, enggak pangeranmu tok, enggak bisa. Harus ada asobian. Sehingga dengan merasa itu atas bapak kula nggih perasaan kula niki nerusno Qur'ane bapak, nerusno alime buyut-buyut kula. Dadi anggere ape bodho ya rada isit. Kadang kula ndek kitab saking buyut kula sing riyen termasuk gurune Mbak Soleh Darat. Niku kitab Ithaf. Niku nak dibuka langsung putung. Ngantos sampe. Akhirnya alhamdulillah atau tak buka, enggak tak buka ini putung. Tapi sebagai cucu yang baik saya beli Ithaf baru. Tak sinauni. Karena yang ini kalau tak buka mesti putung saking lamanya. Ya lumayan kena gue teror sidik-sidik itu, maksudnya gue teror itu buyutmu di sini sama kitab minggu gue piye terus akhirnya ya rontok keteror sidik-sidik akhirnya ya ngaji gitu. Dan itu sunnah itu pak para nabi. Terus kalau suwun semuanya begitu. Di kalangan Habib ini ada Habib Sayyidi Barakah yang namanya diluruskan Sayyid Umar, katanya Habib Sayyidi ini kenangan sama Sayyid Umar
Gimana dipanggil Mas muka Sayyidi. Terus Habib Umar bilang, gurunya Habib Umar Hafid, kalau kamu namanya Sayyidi, saya harus manggil gimana? Dia kan dia bingung karena dia orang Arab, dia tuanku kan. Jadi kalau di sini nggak apa kan, nggak pati itu paham. Tapi bagi orang Arab kan, nanti kalau Habib Umar panggil ya Sayyidi, orang-orang bilang, oh itu berarti bosnya Sayyid. Jadi ya para habaib ya seneng guyon ya relax gitu. Supaya tadi farah billah. Jadi agama ini harus dinisbatkan kepada masing-masing supaya ada asobiyah. Dulu Said Ali Zainal Abidin itu orang kadang ada pengemis itu kan agak risih. Jadi Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada pengemis ngasih uang gitu, marhaban biman hamala zadi ilal akhirah. Matur nuwun jeng yo sing nggowo sanggup ning akhirat. Jadi kalau ngasih orang itu dianggap apa ya, nabung di bank akhirat. Nabi itu luar biasa cara men-set pikiran. Pernah suatu saat Rasulullah tanya, ya Aisyah, sarapan jatah saya mana? Sudah tak kasihkan orang ya Rasul, habis. Nabi terus ngendikan, riwayat saya pakai mudzakkar ya, karena rawinya sudah banyak yang mudzakkar. Wa hal laka min malika illa ma labista fa ablaita wa akalta fa afnaita wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi kalau kamu sedekah pada orang lain itu hakikatnya justru kamu menyimpan uang itu. Jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kalau ingin masih ya yang 1 juta itu sedekahkan, itu yang masih. Suatu saat kalau kamu boya-boya dengan yang lain, ada yang 100 juta masih, karena kamu sedekahkan. Wa tasaddaqta fa abqaita. Jadi hakikat sedekah itu justru mengabadikan. Ini dimaksud wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indah, justru yang sudah kamu kasihkan ini yang abadi. Sehingga dengan cara pandang seperti itu, sedekah itu ringan karena kayak nabung. Terus kata Imam Ghazali, trik kedua, dan kamu jangan pernah mengira bahwa yang menerima sedekah itu bi'ahwaja min hajati thawabi sedekah. Dan kamu jangan menganggap penerima sedekah itu lebih butuh kepada uang itu. Kamulah yang lebih butuh terhadap ajrus sedekah. Jika ketika kita memberi orang itu merasa kita ini utang jasa, karena dengan ada yang terima sedekah kita ditulis sebagai mutasaddiq, dan gara-gara itu kita nanti diberi pahala orang yang sedekah. Jadi makanya orang Jawa itu luar biasa kalau sedekah itu tolong beb ini jenengan terima, tolong ya ini jenengan terima. Orang Jawa itu luar biasa didikan guru-guru kita. Kalau ngasih orang itu nak diterima itu matur nuwun bukan. Nah, itu didikan yang diikhya. Jadi matur nuwun, kulo tulen lagi ditampi karena dia butuh sekali terhadap ajrus sedekah atau ajrus hadiah atau apalah. Nah dengan seperti itu kita kemungkinan itu la tutilu sedaqatikum biman wal adli itu kecil. Bagaimana kita ngundat kita yang untung. Nah makanya tadi saya punya saran, orang itu harus asobiah, tapi asobiah yang baik. Karena kadang Quran juga ngajari seperti itu, man amila sholihan fali nafsi. Ketika saya sedekah 1 juta diterima orang itu, hakikatnya kan saya membela diri saya sendiri, kan gak ada hubungannya dengan orang itu kan. Yang untung, tapi kan orang itu bisa jajan, bisa macam-macam, itu urusannya dia. Tapi saya beruntung karena dapat sawabus sedekah. Makanya Quran cara ngajari itu, semua orang itu rata-rata egois kan, mikir dirinya sendiri. Quran memang apresiasi itu. Man amila sholihan fali nafsi. In ahsantum li anfusikum wa in asatum saya ini kan termasuk kiai sering ngulang dan kadang juga kesel ngulang. Tapi yang greling, wah kenaan santriku tak ulang ilmu sinau sing sinau aku cek kon ngulang. Kadang-kadang yo mantep. Ini sing sinau kangelan terus kono karek tompo mateng. Kadang yo didadekno buku didol macam-macam. Kadang-kadang yo rada mantau kadang-kadang. Tapi yang greling, nah ikhlas juga jarane gede wis ikhlas wae lah. Jadi Quran itu ngendikan itu gampang sekali. Supaya kamu gampang ikhlas itu man amila sholihan fali nafsi, sudah lah. Kalau kamu ngamal kebaikan sebetulnya untung itu diri kamu, bukan orang. Dan jadi ego itu penting. Ya barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Munawir, zuriyahnya makhrajnya bagus-bagus. Seperti tadi ada Gus Khalaf Muhammad baca Yasin, barokahnya diistilahkan makhraj Mbah Arwani, makhraj putra-putranya santrinya bagus-bagus. Karena ada asobiyah. Ini warisan Mbah Nawawi, warisan Mbah Ali Maksum. Barokahnya asobiyah itu orang ingin menjaga. Sehingga di sini pentingnya istilah millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub.
Ketika Nabi Yakub tanya sama anak-anaknya, ma ta'buduna min ba'di, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq. Padahal Allah itu kan ilahal alamin bukan, tapi diistilahkan saya tetap menyembah Tuhanmu ya bapak saya. Dengan merasa itu kan merasa memiliki. Dan di sini kalangan habaib juga mengistilahkan Thariqah Alawiyah atau Thariqah Sadiliyah. Sebenarnya Thariqah Alawiyah itu ya ainut Thariqah al-mansubah atau al-marwiyah min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi supaya orang itu merasa memiliki. Terus kalau suwun ya, kalau ngapunten sangat, memang saya tidak punya rencana mau ida, tapi kalau ini takdim kalian keluarga besar mriki atau sak wontene, terus kalau bersaksi Gus Najib itu orang baik. Kalau beberapa kali panggil terakhir ya, panggil acara Khalbah Munawir ke sana. Jadi beberapa kali kalau sowan dan beliau kenal bapak saya karena bapak kulon gitu, tiang Quran, gitu, guru-gurunya sama, ketemu yang sama. Istri ini bapak kulon, ibu kulon gitu, putu ini buyute, guru ini bapak. Terus guru ini bapak ini di donatori bapak, pokoknya bulat. Nah jadi Gus dari KKN. Karena kiai itu ya sudah saya keluarga langsung, masih keluarga dengan keluarga Gus Ilmi. Pokoknya mau tenang ya tambah dua. Karena ketika Allah cerita orang soleh, itu mesti nyebut keluarga dulu. Ini tanpa ingin menyinggung yang tidak punya keluarga kiai. Nanti ketemu di Nabi Adam, sudah tenang saja. Ketika Allah nyebut orang baik itu mesti nyebut keluarga dulu. Karena keluarga ini tidak gampang. Menjaga keluarga baik ini juga tidak gampang. Ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin. Mesti disebut pertama itu asal usul min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'an wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Menyebut leluhurnya baru wa mimman hadaina wajtabaina. Jadi menyebut ini soleh barokah didikannya Ibrahim, Ismail, Ishak dan gini-gini. Baru wa mimman hadaina wajtabaina. Tapi siapa saja yang baik ya baik saja, tidak usah nunggu anaknya siapa. Tapi tetap orang baik ini disebut dulu. Kalau kesamit apal Quran karena putranya Mbak Abdul Qadir, karena putranya Mbak Munawir, putranya Mbak Abdul Rosad, putranya Mbak Hasan Basori. Terus disebut bukan karena tafakhur bil ansab boten. Bukan kadang-kadang menghasut ribet nak diterangno. Ya itu padune bangga mek nasabe itu ndak urusan begitu. Menjaga anak soleh itu juga ndak gampang sehingga Allah menghormati. Sehingga ketika ada seorang gulam yang punya kanzun min kunuzi dahab, itu dibela-bela Nabi Khidir, alasannya mau wakana Abu Huma Sulika, diregani. Makanya kenapa kita mencintai habaib, karena meregani Kanjeng Nabi. Semua orang itu mesti disebut buriannya dulu. Itu semua misalnya kul aman nabilah terus wa maunsil terus wa Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wa Asbat, itu disebut. Sehingga kalau kita ini setiap Allah cerita orang baik itu mesti nyebut asal usulnya dulu sebagai bentuk penghormatan kayak tadi yang masyhur ulaikal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Karena Nabi Nuh ini berhasil mensterilkan kekafiran. Iya kan, setelah Nabi Adam langsung bulat banyak. Ketika peristiwa Nuh semuanya orang itu mati kecuali orang 80 yang ikut. Jadi generasi kita ini sebetulnya sudah istilahnya agak Bani Adam lagi sebetulnya dzurriyyataman hamalna. Makanya istilah kita ini dua kali disebut Quran, kadang disebut ya Bani Adam, kadang disebut dzurriyyataman hamalna. Karena fase kedua ini kita sudah dengan atas nama dzurriyyataman hamalna. Dan itu steril, sudah nggak ada yang min auladil kufar. Makanya disebut min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna. Disebut lagi wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil. Israil nama lain dari Nabi Yakub. Buatan Israel sing sak niki buatan. Terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kita cerita nasab itu bukan tafakhur, tabahi yang mentahkir, menghina nasab lain itu buatan. Regani leluhur. Ya, apa regani? Wong lain wis ribet golek dunya dagang, anak iki diulang Quran. Barang kira asap ameh mati, sana iki diulang kira anu sapa. Enggak ada yang mantel. Kalau yang diulang sapa itu kalian bapak diwarai yo kadang mantel gopo, tapi saiki jebule penting. Penting itu terus jadi alim lumayan, ana sing hormati, ana sing nyucup lumayan tapi pas itu di sini iso gopo. Tapi gara-gara tadi, tapi misalnya orang tua kita terus gak gelem ngajari, sedimbarno cul-culan. Mungkin kita sudah jadi
Ya segitulah, sudah nggak usah dijelaskan gitu. Gara-gara itu orang-orang tua kita ini diregani oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kana abuhuma sholih, itu dihormati. Itu dalam kitab Sayyid Muhammad diterangkan pada itu Abu Sabek, mbah ketujuh. Jadi coba efek dari Mbah Munawir itu cucu keempat kelima masih dihormati. Efek dari Mbah Hashim juga gitu. Apalagi Rasulullah SAW duriannya sampai kapanpun kita hormati. Makanya di antara ciri khas mazhab Ahlussunnah itu wa nuhibbu ahlal bait wa nukrimu ahlal bait wa nukrimu jami'as sahabat wa nukrimul masyayikh wa nukrimu semuanya, menghormati para guru, para. Jadi ingat ya, saya mohon teman-teman yang baca Quran itu entah berapa kadarnya dia kenangan. Ternyata kita pernah disebut 2 kali. Pertama ya Bani Adam, tapi setelah itu habis. Yang masih hanya sama Nina yang ikut famalna ma'an. Makanya wa ayatul lahum anna hamalna dzurriyyatahum fil fulkil masyhun. Itu maknanya zamanat tufan. Apa zamanat tufan? Ketika zamanat tufan semuanya habis kecuali orang 80 yang ikut perahu Nabi. Nah, makanya disebut di surat Isra kita ini disebut dzurriyyataman hamalna ma'an. Dan tadi wa mimman hamalna ma'an. Terus wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israila, terus wa mimman hadaina wajtabaina. Terus kula suwun apa nggih penghormatan pada Gus Haji nggih jenengan dongakno anak putu sedanten santri sedanten niru jejak-jejak menapa para beliau wattaba'tu napa wattaba'tu lan anut sapa ingsun millata abadi ing tradisine leluhur-leluhur ingsun. Ya kudu ana anute kiai ini hafal Quran ya apa, kiai ini lanya ya melok lanya, ya nek urung iso iku kiai ini rokok ya ora roh lah itu. Jadi sono kok itu fakih malah yudroku bulu lah yudroku ngarai so anut sing berat-berat ya anut sing ringan-ringan. Tapi ini buat katus buatan rokok contoh deket. Tapi kalau namung cerita ini madzhab Mbah Mun kiai ku kudu ana sing nyontoni adnal halal. Mbah Mun nyontokno dirinya sendiri. Aku nak sholat akhir kan. Baru kayak Mbah Mun sholat akhir, orang tahu bahwa setengah telu itu jauh oleh sholat duhur. Andai kan semua orang sholat awal waktu, nanti era entah cucu kita nganggep waktu sholat itu awal tok, tengah oleh muri. Baru kayak kiai sholat akhir. Akhirnya orang ngerti batas akhir gitu. Ya sanate jelas. Nah ini penting ya, penting saya jelaskan. Di tek-tek hadis sahih, saya ulang lagi di tek-tek hadis sahih. Itu Rasulullah setelah salam itu redaksinya aqbala alaina biwajhi. Maka Nabi menghadap ke kita dengan wajahnya. Berarti kira-kira kalau di Indonesia menghadap mana? Timur. Tapi itu tidak konsisten. Konsisten itu ahyanan, tidak konsisten itu ahyanan. Nah, kenapa guru-guru kita tetap madhep kiblat? Karena afdhalul jihad itu kiblat. Kadang guru kita kadang menghadap apa? Utara. Tapi sebagian guru kita juga kadang menghadap ke timur, misalnya langsung ngaji. Itu filosofinya gini di beberapa syarah di Fathul Bari itu. Nabi itu kan sholat, dengerin ya, Nabi itu sholat. Makmumnya itu rata-rata itu kadang 7 kilo dari dalamnya Nabi. Dengerin ya, berapa? 7 kilo, enggak pakai motor ninja enggak, 7 kilo pakai onta. Kalau sampean bilang 7 kilo pakai motor kan, resikonya apa? Ini dengerin, awas kalau salah. Berarti kalau salah, salah sanad. Maksudnya sampean yang salah, bukan saya. Artinya andekan, tak ulang lagi, andekan Nabi tetap berposisi menghadap kiblat, maka makmum yang baru datang tuh ngira Nabi masih sholat. Sehingga kadung Allahu Akbar langsung duduk. Karena ngiranya Nabi masih, padahal Nabi sudah tidak. Maka untuk mengantisipasi itu Nabi memaklumatkan diri dengan akhwalnya, perilakunya, beliau menghadap makmum supaya ada kepastian kalau beliau sudah selesai sholat. Sehingga karena illatul hukmi seperti ini, kiai-kiai kita fleksibel, kadang madhep kiblat, kadang madhep ngalor, kadang madhep nge. Itu ada filosofinya, orang gagah-gagahan. Ada yang madhep ngetan terus. Pokoknya Nabi seperti ini, tidak seperti itu. Semua perilaku Nabi yang tidak wajib itu disara-sara disebut ahyanan. Sesekali tempo. Maka yang penting bagi imam itu begini. Yang penting setelah selesai salam itu tunjukkan kalau sholat kamu selesai.
Makanya banyak yang astagfirullahaladzim buantar untuk menunjukkan ini sudah mulai wiridan batas sholat. Jadi sebetulnya kalau menurut fikih beling itu boleh saja kamu mengatakan bersalam, wasbar lo dulu. Tapi itu kan beling sekali masuk bar sholat. Tapi itu bagus, bagus untuk kelas kamu maksudnya supaya ada kepastian bahwa sholatnya sudah selesai. Oh, Nabi itu lebih sesat lagi yang di belakang ini. Itu ada ilmunya, sampean cek di Fathul Bari. Supaya kenapa saya cerita ini biar yang menghadap ngalor ya gak fanatik, yang menghadap ngetan juga tidak. Karena itu hanya untuk menunjukkan kalau Nabi sholatnya sudah selesai. Coba bayangkan Nabi itu idola kan, sudah jauh-jauh 7 kilo. Ke situ naik onta atau naik kuda, terus ngerti Nabi masuk madhep kiblat, mesti cara sampean alhamdulillah Nabi urung salam kan gitu. Barang wis melok lungguh dibeli Nabi, subhanallah subhanallah alhamdulillah. Lah ya terus makmume beling, wah rugi aku. Repot, mosok makmum Nabi kok ngene. Rugi. Mari Nabi ra kondo nak wis bar. Perkara ndak kira-kira seperti itu. Nah, daripada perkara Nabi secara ahwal menunjukkan kalau sholatnya selesai, Nabi menghadap makmum. Sebagai maklumat, kalau sholatnya sudah selesai. Clear ya? Sehingga kamu tidak perlu berdebat, sunat mana Gus, madhep ngalor sama madhep ngetan. Malah takok sunat. Ngaji sik lagi takok. Senengannya bukan. Ya ngaji sik, alim sik, lagi takok. Lah nek salim rasa takok ya alhamdulillah. Nah, ini tidak seorang alim takok gugat. Mana sunnahnya kalau Nabi madhep ngalor? Saya tak takok no. Mana sunnahnya cangkem elek? Kan ora ono. Angger wong kok mbok lama-lama. Mana sunnahnya kalau Nabi pernah di Indonesia? Malah panjang kan apa? Tidak usah gitu ya ngaji. Jadi di sarah-sarah itu diterangkan misalnya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza takallama salasan ahyanan di suatu tim. Gitu juga Nabi kadang sholat itu hanya astagfirullah salasan suman sorofa. Beberapa kali Nabi sholat itu hanya baca istighfar 3 kali suman sorofa. Ya sudah segitu aja. Ada yang Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada riwayat yang sabbahawa salasan wa salasin wa hamadawa salasan wa salasin wa kabbarawa salasan. Terus kayak khusuk semua yang ahyanan ini dikombinasikan jadi satu. Jadi kita yang ahlul ilmi ini eskal. Wong Nabi itu paketnya satu-satu.